Asman, tuh, marahin polisi, ngomong di media kok ngawur. Jangan marah bapak, itu yang dimarah-marahin. Asman, Anda kan praktisi hukum, paham hukum kan? Boleh nggak meminta pengakuan dengan cara... Jawab tuh. Hola netizen yang tercinta. Pengacara Razman Arif Nasution baru-baru ini ikut menyoroti benang kusut kasus Pina Cirebon. Bahkan Razman sempat diundang ke salah satu program televisi untuk membahas kasus Pina Cirebon sebagai praktisi hukum. Terbaru, Razman Nasution saat ini menjadi kuasa hukum dari Yosi P. Ahdian yang merupakan pengacara Vina dan Eki 8 tahun lalu. Tidak sampai di situ, Razman kini menyoroti sosok ayah Peggy, Rudy Irawan, dalam salah satu program televisi saat diundang bersama ayah Peggy dan kuasa hukumnya. Dalam acara tersebut, Razman sangat meyakini jika Peggy Setiawan adalah pelakunya. Namun, pernyataan dari Razman terkait Peggy Setiawan sebagai pelakunya bukan tanpa alasan. Pasalnya, ayah Peggy Setiawan yaitu Rudy Irawan memiliki dua identitas. Hal inilah yang membuat Razman ragu dengan kesaksian dari ayah Peggy. Dalam data yang dikatakan oleh Razman sendiri, ia memiliki sebuah bukti. Jika Rudy Irawan memiliki dua nama, di mana dalam keterangan Razman disebutkan bahwa ayah Peggy memiliki nama Rudy Irawan saat di Cirebon. Sedangkan saat di Bandung, ayah Peggy Setiawan memiliki nama yaitu A. Samrudi. Setelah mendengar pernyataan tersebut, ayah Peggy Setiawan pun mengakui jika dirinya memiliki dua identitas. Di mana dalam penjelasan ayah Peggy Setiawan itu digunakan karena masalah perkawinan dengan istri mudanya. Akan tetapi, ayah Peggy Setiawan menganggap hal tersebut bukanlah pemalsuan identitas. Sedangkan dirinya mengatakan bahwa pernikahan dengan istrinya dilakukan dengan sah. Razman mengatakan jika diam dan polos bukanlah sebuah indikator. Ia tetap meyakini Peggy adalah pelakunya. Razman pun menduga jika kasus pelarian Peggy Setiawan ini sudah direncanakan. Terlebih, bukti yang ditunjukkan Rudy Irawan hanya ada rincian kasbon saat kejadian 2016 saja. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jadi ini ya untuk Bang Razman. Sebelumnya saya mohon maaf ya, saya kurang suka itu dengan cara berbicara atau nada yang agak membentak-bentak gitu loh, berteriak-teriak. Karena kita harus bedakan pendidikan kita dengan pendidikan lawan bicara kita. Mungkin bapaknya Peggy SD atau tidak sekolah ya. Jadi mungkin dia perlu waktu lama untuk berpikir mengingat-ingat. Namun yang saya ingin komentari adalah dari nada cara bicara Bang Razman ini yang terkesan membuat orang bisa jadi takut untuk menjawab gitu loh. Ya, jadi mungkin tidak semua orang itu bisa kita ajak bicara dengan nada yang menggebu-gebu, yang keras seperti itu. Ada beberapa orang yang harus kita bisa bicara agak turunkan nada bicara kita gitu loh. Ya, jadi saya kurang setuju dengan cara berbicara yang seperti itu. Mungkin untuk menghadapi orang yang sama pendidikan dengan kita, setara dengan Bang Razman, mungkin bisa menggunakan nada-nada seperti itu. Namun kalau levelnya di bawah, tolonglah untuk sedikit slow gitu loh. Ya, dalam berbicara. Itu aja, terima kasih. Halo buat para awak-awak televisi, baik media ya. Kami sebagai netizen merasa terganggu, sangat-sangat terganggu dengan kehadiran Bapak Razman Nasution ini ya. Mohon sebesar-besarnya dari kami netizen dan sebagai penonton televisi ya, untuk tidak mengundang Bapak ini. Karena mengundang Bapak ini bukan malah menyelesaikan masalah, justru merepotkan masalah ya. Jadi untuk para awak media baik televisi ya, putuskan kontrak undangan ke si Razman ini. Kami sebagai netizen merasa terganggu, merasa rugi kehadiran dia ada di televisi. Betul, yang undang itu Anda, yang membayar itu Anda, tapi kami sebagai penonton merasa terganggu oleh kehadirannya. Contoh, saya sendiri merasa paling emosi melihat televisi apabila dia hadir ada di televisi itu, baik televisi mana itu. Jadi untuk televisi, untuk mohon kami untuk sebesar-besarnya untuk tidak mengundang Bapak satu ini. Kami merasa terganggu di menonton televisi. Sekian, terima kasih.
Saran saya si Rasman ini lebih bagus diam daripada bicara. Karena ketika dia bicara, dia akan membahas hal-hal yang tidak ada urgensinya. Anda perlu pahami apa pentingnya semua bukti-bukti dikumpul untuk persiapan manakala misalnya perkara itu ada mengarah kepada Peggy. Dan itu sudah diantisipasi sejak tahun 2016 yang lalu, Bang Rasman. Mengapa mereka mengantisipasi itu dari 2016 yang lalu? Karena di tahun 2016 itu, Bang Rasman, polisi sudah menaruh kecurigaan kepada Peggy Setiawan. Apa petunjuknya? Petunjuknya adalah bahwa setelah 3 hari penangkapan 8 orang itu, kepolisian Resort Cirebon ada melakukan penggeledahan ke rumah orang tua Peggy Setiawan. Oleh karena itu, ada pentingnya, ada gunanya saya acung jempol kepada keluarga Peggy Setiawan karena dia sudah mempersiapkan bukti-bukti itu bahwa dia pada saat kejadian itu berada di Bandung. Artinya ketika mereka mengumpulkan bukti-bukti tentang keberadaan Peggy Setiawan berada di Bandung pada waktu terjadi peristiwa, katakanlah atau kecelakaan tunggal, saya nggak ngerti karena memang tidak transparan diungkap oleh kepolisian Cirebon dan Polda Jawa Barat. Maka menurut saya itu bagus apa yang dilakukan mereka. Oleh karena itu, jangan kamu menganggap itu sebagai atau sebuah indikasi yang mengarah bahwa Peggy Setiawan itu terlibat. Justru itu bukti itu sudah diantisipasi, sudah dipersiapkan. Kenapa dipersiapkan? Karena sudah ada tuduhan yang mengarah kepada Peggy Setiawan. Terlepas itu karena ada yang merekayasa atau bagaimana, itu persoalan lain. Tetapi ada dugaan atau tuduhan yang dialamatkan kepada Peggy Setiawan melalui adanya upaya yang dilakukan oleh Polres Cirebon, yaitu melakukan penggeledahan di rumah Peggy Setiawan atau orang tuanya, dan adanya penyitaan sepeda motor smash. Yang kedua, Bang Rasman, supaya Abang lebih cerdas lagi berpikir, kalau memang Peggy Setiawan ini adalah Peggy yang ditetapkan di dalam DPO, kenapa motor smashnya itu tidak dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara itu? Abang sudah baca nggak salinan putusan pengadilan negeri Cirebon? Jadi, permintaan saya, Anda jangan lagi membuat blunder. Anda lebih bagus berhenti daripada ngoceh, karena ocehan Anda itu tidak ada gunanya. Sekian dan terima kasih. Ya, itu hanya bagian kecil yang probability-nya akan terjadi di sebuah persidangan. Tidak bisa hanya mengandalkan teori hukum, karena teori hukum hanya berlaku sekian persen saja. Sisanya adalah kecakapan dari seorang pengacara. Maka bisa Anda bayangkan, bila pengacara yang dihadirkan hanya ala kadarnya, akan seperti apa situasi yang terjadi terhadap yang patut diduga tersangka. Mungkin hanya akan menjadi bulan-bulanan. Besar kemungkinan akan seperti itu. Maka harus diapresiasi pihak-pihak tertentu melakukan penunjukan terhadap pengacara tertentu dan cukup cerdas dalam merangkai kata, dalam memberikan pressure kepada pihak-pihak yang lain. Itu cukup cerdas. Meskipun terkesan memaksa, lucu, dan lain sebagainya, tapi itu perlu diapresiasi karena itu merupakan sebuah gimmick untuk memberikan efek psikologis terhadap lawan bicaranya. Nice. Maka lagi-lagi aku ingatkan, dibutuhkan pengacara yang mampu berhadapan secara apple to apple, secara kemampuan berbicara, kecakapan melihat situasi, cerdik, cerdas, dan lain sebagainya, agar argumentasi tersebut mampu saling mematahkan dengan fakta-fakta yang mampu dihadirkan. Bukan hanya sekedar mampu berbicara, namun menghadirkan juga hal-hal konkret. Begitupun sebaliknya, tidak hanya sekedar mampu berbicara, bukti dan lain-lain pun harus juga disertai dengan baik. Maka percuma rasanya bila bukti pun kuat, kesaksian saksi pun kuat, namun argumentasinya lemah, memble kawan. Begitupun juga sebaliknya, argumentasinya kuat, namun bukti dan kesaksiannya lemah, memble juga. Maka harus berimbang antara kepemilikan bukti, kesaksian saksi dan lain sebagainya, ditunjang pula argumentasi dari pengacara
kecakapan dari pengacara dan lain sebagainya agar mampu membuktikan bahwa kliennya tidak bersalah dan lain sebagainya. Ya, memang paket komplit itu ada di Bang Hotman, Pak Yusril, mungkin Kamarudin Simanjuntak, Pak Roni, dan mungkin Pak Oto. Itu paket komplit memang gitu. Meskipun caranya lebih elegan, tidak seperti yang kita lihat barusan gitu ya. Ya, jangan lagi bicara mungkin karena keluarga PS dari keluarga mohon maaf tidak mampu. Harus diingat, keluarga V pun bukan dari keluarga mampu. Jadi tidak semua case seseorang itu membayar pengacara. Ada pengacara yang memang sebagai sukarela. Kalaupun tidak ada pengacara yang berkeinginan menangani kasus tersebut secara sukarela, ada LBH. Bahkan bila tidak mampu juga atau tidak ada LBH yang memungkinkan, akan ada penunjukan dari negara. Begitu. Apakah ada yang berminat menjadi pengacara di kasus peristiwa tersebut? Apakah ada yang berminat? Ayo, siapa yang minat? Maka mari kita tunggu. Siapa tahu Pak Hotman mengusulkan nama-nama lain selain yang sudah di-mention. Kita tunggu juga dari Pak Oto. Siapa tahu juga ada penunjukan dari perwakilan Pradi untuk ikut menangani peristiwa tersebut. Oke. Jangan marah-marah, marahin tuh polisi. Berani nggak suruh bapaknya Eki diwawancara? Kalian harus denger ini. Berhasil menangkap 1 orang terduga tersangka. Gue mau nanya, malu nggak kalian polisi TikTok lihat kombes kalian ngomong terduga tersangka? Sejak kapan ada istilah terduga tersangka dalam hukum? Belajar hukum di mana, Pak? Tersangka, terdakwa, terpidana, atau mungkin saksi gitu. Masa gua ajarin sih? Kalian harus denger ini. Mereka tidak merencanakan, jadi memang mereka dalam kondisi mabuk. Pak polisi ini bilang tidak terencana. Hakim bilang terencana dan terkonsep. Itu tertulis di berita tahun 2016 oleh Liputan 6. Pak polisi ini bilang tidak terencana. Rasman tuh marahin polisi, ngomong di media kok ngawur. Jangan marah bapak, itu yang dimarah-marahin. Rasman, Anda kan praktisi hukum, paham hukum kan? Boleh nggak meminta pengakuan dengan cara jawab tuh. Jadi gimana netizen mau percaya kalau bapaknya Eki aja nggak mau diwawancarai? Polisi 2 tadi aja blunder. Jadi rakyat harus percaya sama siapa? Pak Kapolri, tolong jawab.